guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian artikel ilmiah secara bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan sebuah berita, esai dalam majalah, surat kabar, dan lain-lain. Adapun secara istilah, pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Secara umum, urutan penulisan karya ilmiah secara sistematis adalah judul, identitas penulisan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, latar belakang, dan perumusan masalah. Tujuan, manfaat, hipotesis, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, saran, referensi. Baiklah, selanjutnya judul. Judul karya tulis ilmiah bisa bahasa tunggal atau satu bahasa, contoh hanya bahasa Indonesia atau hanya bahasa Inggris, atau dui bahasa, dua bahasa. Contohnya judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada jurnal-jurnal terakreditasi nasional menerapkan aturan judul dengan dui bahasa. Lanjut ke penulisan nama atau yang disebut dengan author. Nama penulis tulis secara jelas tanpa pengunggahan gelar atau akademik, gelar jabatan, atau gelar sosial lainnya. Dan kita lanjut lagi ke lembar pengesahan, disesuaikan dengan jenis dan pembentukan artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya, lembar pernyataan. Lembar pernyataan biasa ditulis sebagai penguat keberadaan artikel oleh penulis. Dan ada lembar dedikasi. Lembar dedikasi biasa berisi tentang persembahan, moto, atau penghormatan penulis pada pihak tertentu. Pengantar. Kata pengantar ditulis secara singkat. Penulisan kata pengantar diusahakan sedemikian rupa agar tidak terjadi pengulangan kalimat. Kata pengantar berisi tentang ungkapan penulis terhadap karya tulisnya, baik ungkapan terima kasih ataupun ungkapan-ungkapan lain di luar kajian isi. Daftar isi dibuat guna mempermudah pembaca untuk menemukan halaman dari tulisan yang dicari. Daftar isi yang baku dengan menyertakan nomor penunjuk halaman. Abstrak berisi ringkasan tentang hasil dan pembahasan secara garis besar dari penulisan karya tulis dengan maksimal 1 halaman. Abstrak merupakan ringkasan inti dari artikel ilmiah. Abstrak ditulis secara singkat dan jelas, tanpa ada pengulangan kalimat atau penggunaan istilah. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi yang pertama ada perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis dan penjelasan tentang makna penting. Kedua, uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penulisan diuraikan dengan jelas. Yang keempat, batasan masalah, yakni cakupan ruang lingkup kajian artikel ilmiah. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis atau landasan teori berisi hal-hal tentang uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Uraian mengenai pendapat berkaitan dengan masalah yang dikaji dan uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Tinjauan pustaka dibuat dengan mengemukakan hasil penelitian atau buku yang membahas atau pendekatan teoritis yang sama sudah dilakukan orang lain atau penulis sendiri. Selanjutnya adalah metode. Metode pada umumnya mencakup uraian dan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai bahan dan peralatan serta metode yang digunakan atau termasuk pisau analisis. Yang kedua, deskripsi atau uraian mengenai prosedur yang dilakukan meliputi penentuan atau penetapan parameter atau variabel, metode pengumpulan data atau sampling method, metode pengolahan dan analisis data. Bagian isi membahas tentang yang pertama, pembahasan. Pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya.
yang diberi penjelasan. Bagian ini memuat hasil analisis data, bukan data mentah ataupun analisis ragamnya, sedangkan proses tidak disajikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian akhir suatu tulisan ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti yang bukan tulisan ulang dari pembahasan, bukan ringkasan. Kesimpulan disampaikan secara singkat dalam bentuk kalimat huruf atau dalam bentuk penyampaian butir-butir kesimpulan secara berurutan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Bagian akhir memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Disusun berdasarkan aturan masing-masing lembaga, penerbit, atau publikasi ilmiah atau publisher. Yang kedua adalah lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat sajian data-data yang tidak memungkinkan untuk ditampilkan dalam isi artikel ilmiah. Dan yang terakhir, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup penulis mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, atau sebagian artikel ilmiah tidak menyertakan, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, karya ilmiah yang pernah dibuat, dan penghargaan ilmiah yang pernah diraih. Kami tutup waalaikumsalam.